Tak banyak yang bisa kita ketahui tentang tabut Nabi Musa, kalau kita hanya mengambil sumber dari Al-Quran. Kisahnya, banyak ditemukan dalam kitab sebelumnya, atau dikenal dengan istilah Israiliyat. Sumber-sumber dari Israiliyat, sering digunakan para penafsir, untuk menjelaskan dari sisi sejarah kejadian yang ada dalam Al-Quran, sehingga dapat diketahui latar belakang masalahnya. Untuk itu, mari kita gunakan perspektif lain, dan kita timba pengetahuan baru dengan menggabungkan beberapa sumber tentang tabut Nabi Musa. Dunia mengenal The Ark of Covenant, atau tabut Nabi Musa, sebagai benda supranatural tertinggi sepanjang sejarah umat manusia. Dalam kitab suci Taurat, dikisahkan bahwa tabut itu dibuat untuk menyimpan batu bertuliskan 10 perintah Tuhan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 248 dikatakan, sesungguhnya, tanda kerajaannya ialah, datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Kemudian dalam Taurat, digambarkan bahwa tabut itu memancarkan pilar-pilar awan, pilar cahaya, dan pilar api, yang membawa kemenangan dan kejayaan di medan perang. Sementara dalam kitab Injil, disebutkan bahwa tabut bukan hanya berisi 10 perintah Tuhan, melainkan juga berisi emas dan tongkat Nabi Harun. Persepsi kebanyakan orang, tabut Nabi Musa dibuat setelah Musa membelah Laut Merah waktu dikejar oleh pasukan Fir'aun. Tapi, sebagian orang mencermati, bahwa setelah Nabi Musa wafat, tabut itu dibawa untuk menyeberangi Sungai Yordan. Air Sungai Yordan, juga secara ajaib berhenti mengalir dan terbelah, persis seperti terbelahnya Laut Merah. Padahal, Nabi Musanya sudah wafat. Yang membawa, adalah rombongan Nabi Yusha bin Nun. Dalam kitab Yusha kisah ini diceritakan, ketika saatnya tiba bagi orang Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan, Tuhan menyuruh Yosua berkata kepada mereka, imam-imam akan membawa tabut perjanjian, berjalan terlebih dahulu di depan orang banyak. Maka imam-imam itu mengangkat tabut perjanjian dan memikulnya, berjalan di depan orang banyak. Ketika sampai di sungai, imam-imam itu langsung melangkah ke dalam air. Airnya sangat deras dan dalam. Tetapi begitu kaki mereka menyentuh air, air itu berhenti mengalir. Itu adalah suatu mukjizat. Pada bagian hulu sungai, Tuhan telah membendung airnya. Jadi, dalam waktu singkat air di sungai itu habis. Dari kisah ini bisa ditarik kesimpulan, ada atau tidak ada Nabi Musa, kalau tabut itu dibawa ke Laut Merah, kemungkinan besar Laut Merahnya juga bisa terbelah. Yang menjadi pertanyaan, apakah Laut Merah itu terbelah karena Nabi Musa saja, atau karena Nabi Musa membawa tabut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Beberapa sumber kitab menyebutkan, kalau tabut itu dibuat atau didapatkan ketika Nabi Musa di Gunung Sinai. Padahal, kejadian Nabi Musa membelah Laut Merah, terjadi sebelum Nabi Musa ke Gunung Sinai. Lalu yang jadi pertanyaan, tabut yang mana atau milik siapa, yang dibawa Nabi Musa untuk membelah laut? Bukti-bukti arkeologis menunjukkan, bahwa Ark of Covenant sudah ada dalam hieroglif Mesir. Jauh sebelum Nabi Musa lahir. Yang lebih mengagetkan, ketika ruang rahasia di piramida dibongkar, isinya hanyalah peti kosong. Menariknya, orang-orang Mesir nyebut peti kosong itu dengan nama tabut, sama seperti yang dikatakan oleh Al-Quran tentang peti yang dibawa Nabi Musa sebagai tabut. Dalam Taurat Kitab Keluaran, disebut bahwa tabut itu berukuran 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Lebarnya, sama persis dengan ukuran lebar peti kosong tabut di ruang rahasia piramid. Sementara ukuran peti kosong di piramid ini lebih panjang, karena harus masuk tongkat untuk mengangkatnya. Kisah yang sering kita dengar, kalau Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa, karena Nabi Musa membawa kabur budak-budak Yahudi di Mesir. Namun, kisah ini ada kejanggalan. Jika hanya membawa lari budak Yahudi, mengapa Fir'aun juga ikut mengejar Nabi Musa? Pasti ada yang lebih penting dari itu, hingga seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan ikut bersusah payah dalam pengejaran budak. Dalam Taurat Kitab Keluaran 12 disebutkan, Fir'aun sendiri yang mengizinkan Musa pergi membawa budak-budak Yahudi. Lebih dari itu, Fir'aun sendiri menyuruh untuk membawa serta kambing dan sapi, serta meminta barang-barang emas dari orang-orang Mesir.
Namun dalam pasal lain dijelaskan, bahwa Fir'aun kemudian berubah pikiran setelah mendapat info dari seorang mata-mata kerajaan. Dia pun marah besar dan mengejar Nabi Musa dengan membawa serta pasukannya berjumlah 600 kereta. Kemungkinan, Fir'aun menjadi marah setelah mengetahui kalau Nabi Musa pergi membawa benda keramat, yang disimpan di ruang rahasia piramid. Tentu kitab suci tidak menceritakan hal ini, karena ini semacam pencurian. Padahal, pemilik benda keramat itu juga belum diketahui. Apakah milik pihak Nabi Musa, atau milik pihak kerajaan? Di video sebelumnya telah kita paparkan, bahwa hasil penelitian geologi dan astronomi, piramid, termasuk ruang rahasia dan peti tempat menaruh tabut, dibuat pada 10.500 sebelum Masehi, setelah mencairnya zaman es. Ini tentu jauh sebelum Nabi Musa maupun para Fir'aun lahir. Tidak ada yang tahu siapa yang membangun piramid, dan siapa yang menaruh tabut di ruang rahasia itu. Teori sains kontemporer yang berkembang akhir-akhir ini, menyatakan bahwa piramid Giza, merupakan alat pemancar energi, dan tabut Nabi Musa inilah yang merupakan sumber energinya. Paradigma bahwa tabut Nabi Musa adalah sumber energi, sangat cocok dengan penggambaran Taurat tentang tabut yang selalu memancarkan cahaya, api, awan, dan lain-lain. Energi ini langsung bersumber dari Tuhan, yang punya kekuatan anti-graviti, sehingga mampu membuat air sungai Yordan terbelah dan berhenti mengalir, bahkan setelah Nabi Musa wafat. Kalau kita lihat film Hollywood, ketika Indiana Jones mencari tabut Musa, dia tidak mencarinya di Israel. Tapi, dia malah menggali di depan piramid. Karena, sang sutradara Steven Spielberg dan penulis George Lucas, adalah penganut Kabalah Yahudi yang sangat mengerti, bahwa tabut Nabi Musa berasal dari piramid Mesir. Mengenai tabut yang ada di ruang rahasia piramid, kita bahas lebih lengkap di video berikutnya.